Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2 Amsal 24 ayat 16. Demikian sabda Tuhan. Sebab meskipun 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih dari 100 tahun yang lalu ada sekelompok nelayan yang sedang beristirahat di ruang makan sebuah penginapan di tepi pantai Skotlandia. Salah seorang di antara mereka merentangkan tangannya lebar-lebar untuk menggambarkan ukuran ikan hasil tangkapannya. Namun lengannya tidak sengaja menyenggol baki teh yang sedang dibawa oleh seorang nelayan, sehingga poci teh terhempas ke dinding yang bercat kapur putih dan meninggalkan bercak-bercak tak beraturan yang berwarna coklat. Pengelola penginapan itu pun segera menaksir kerugiannya dan sambil menghela nafas panjang ia berkata, "Seluruh dinding terpaksa harus dicat ulang. Barangkali tidak perlu seluruhnya dicat. Izinkan saya membereskannya," kata seorang asing. Orang asing itu lalu mengeluarkan sejumlah pensil, kuas, dan beberapa botol minyak, biji rami, serta pewarna dari dalam kotak seninya. Ia kemudian membuat sketsa di sekeliling noda tersebut dan membubuhkan bayangan serta warna pada seluruh noda percikan teh. Tak lama kemudian, terlihat gambar seekor rusa jantan dengan tanduknya yang besar dan bercabang-cabang. Orang asing itu kemudian membubuhkan tanda tangan di dasar lukisannya. Namanya adalah Sir Lewis Lancer. Dia adalah seorang pelukis satwa liar yang ternama. Di tangannya sebuah kesalahan dapat diubah menjadi sebuah mahakarya yang indah. Saudara yang terkasih, hal seperti inilah yang dialami oleh Raja Daud. Pada awalnya keadaan Daud sangatlah baik. Ia begitu dikasihi oleh banyak orang karena keberaniannya. Namun karena satu kesalahan yang ia buat, yaitu perzinahan, semua kegemilangannya yang ia peroleh seolah-olah hilang terhapus oleh kesalahannya itu. Tetapi karena hatinya lembut, ia mau bertobat ketika pesan Tuhan datang kepadanya melalui Nabi Nathan. Hidupnya pun akhirnya kembali dipulihkan, walaupun ia harus tetap menerima akibat dari kesalahannya itu. Daud bangkit dan bertobat. Itulah sebabnya setiap raja setelah dia yang hidup dalam jalan Tuhan diberi tanda positif seperti Daud leluhurnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan hidup ini tidak seorang pun yang luput dari kesalahan. Tetapi sadarilah, kesalahan-kesalahan yang kita buat bisa menjadi pengalaman penting untuk kehidupan kita ke depannya.
Kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan harus memandang bahwa kesalahan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan hidup. Ketika kita memilih untuk bangkit, berubah, dan berserah kepadanya, maka Ia akan membawa kita pada jalan-jalan Tuhan. Saudara yang terkasih, mari milikilah hati yang lembut agar kita segera kembali ke jalan yang benar jika kita telah melakukan kesalahan, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berikanlah kami hati yang lembut, supaya ketika kami melakukan perbuatan yang salah, kami segera sadar dan kembali ke jalan yang benar. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan membimbing kami ya Tuhan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama kepada pimpinan negara kami, Bapak Presiden. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, agar di dalam memimpin negeri ini, dalam mengambil setiap keputusan, seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah pertolongan juga kepada bangsa kami, agar dapat berpikir dan bertindak secara bijak, berusaha untuk mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan memikirkan kepentingan atau kelompoknya sendiri. Kiranya Tuhan yang membimbing mereka, agar bangsa kami memiliki karakter yang baik dan mempunyai budi pekerti yang luhur dan mulia, tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Sertailah kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kiranya apa yang kami kerjakan saat ini boleh mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami, tetapi juga bagi sesama kami. Saat ini kami juga berdoa buat mereka yang terbaring sakit. Kami mohon Tuhan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.